dengan hak pilih. Hasilnya sama, Prabowo unggul atas Ganjar dan Anies. Survei diadakan pada 3 hingga 14 Mei 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia dan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. Jangan heran kalau dari blunder Anies berujung jeblok di survei. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siwar.com. Dalam sebuah pidato politik, Anies Baswedan memberi alasan kenapa survei elektabilitasnya cenderung menurun. Dia sebut tidak pernah terjadi elektabilitasnya berada paling tinggi, namun hasil akhirlah yang ingin dia tunjukkan. Sangat mungkin yang dimaksudkannya adalah hasil Pilgub DKI yang selalu dia jadikan kebanggaannya. Dia sama sekali tidak memberi gambaran tentang trik-trik culas yang dijalankan para pendukungnya ketika itu. Yang penting adalah kemenangannya dan bukan proses sebelumnya. Tampaknya sikap demikian sudah menjadi fitrah seorang obsesif. Demi kemenangan, dia abaikan semua sisi kelam dan ketaknormalan proses kemenangan. Sementara yang menjadi harapan publik justru sebaliknya. Bagaimanakah kelanjutan setelah memenangkan kontestasi tersebut? Apakah rakyat dapat menikmati kemenangan itu setelahnya? Mirisnya, kita khawatir bahwa manuver Anies bersama para pendukungnya sendirilah yang membuat elektabilitasnya terus terjerembab di barisan bawah. Inkonsistensi Anies yang terus dipertontonkan niscaya semakin diingat publik dan fakta ini tidak mungkin diabaikan begitu saja. Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung, untuk mengangkat popularitas sendiri pun tertatih-tatih mereka berusaha keras. Namun lagi-lagi blunder Anies terbaca oleh publik sebagai aspek yang memicu nilai negatif di berbagai survei. Kutel efek dari seorang Anies Baswedan saat ini sedang berada di titik bawah, maka partai pengusung pun harus berpikir keras agar mereka tidak turut terjerembab. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat adanya pola yang berkaitan antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas ketiganya. Khusus untuk Anies, elektabilitasnya akan menurun ketika tren kepuasan Jokowi meningkat. Ketika approval Presiden naik di bulan Desember, itu yang meningkat elektabilitasnya, yang meningkat itu Ganjar dan Prabowo, yang turun elektabilitasnya Anies. Tapi ketika elektabilitas meningkat itu terjadi ketika approval Presiden turun, ujar Burhanuddin dalam konferensi pers darinya pada Rabu 4 Januari. Tren kepuasan publik terhadap Jokowi sendiri mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November trennya berada di angka 66,2%, lalu meningkat menjadi 71,3% pada Desember. Berkaca dari pola tersebut, wajar jika Anies disebut sebagai antitesa dari Jokowi. Sebab saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2%. Mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, itu polanya sama dengan tingkat elektabilitas Anies. Artinya pendukung Pak Prabowo yang kritis itu sudah beralih ke Anies Baswedan, ujar Burhanuddin. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto pun punya pandangan serupa. Ia menilai wajar jika suara Anies Baswedan mengalami penurunan, karena selama ini Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Pak Anies Baswedan mengalami penurunan itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai bahwa Pak Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Itu merupakan kognisi masyarakat, ujar Hasto dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia Rabu 4 Januari. Nasdem sebagai partai yang mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mau mendudukan kandidatnya itu sebagai face-to-face terhadap Joko Widodo. Karena sampai saat ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir. Meski PDIP yang menjadi partai tempat Jokowi berhasil ingin agar 2 menteri Nasdem ditendang dari kabinet. Bagaimana menurut Anda? Pimpinan SBY membuat anaknya diangkat jadi ketua umum sehingga menimbulkan krisis dalam Partai Demokrat. Puncak krisis dijelaskan terjadi pada Kongres 2020 berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik nomor 2 tahun 2008 dan UU Partai Politik tahun 2011. Permasalahan tersebut yaitu ADART yang ditandatangani oleh SBY di luar Kongres. Siap-siap klan Cikeas menuai badai atas penyerobotan partainya. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siwar.com.
Ungkapan siapa menebar angin maka dia akan menuai badai mungkin sedang berlaku pada elit Partai Demokrat beberapa waktu belakangan. Beberapa pentolan pendiri partai berlambang Mercy ini menyebut keluarga Cikeas telah merampok partai yang mereka bangun dengan susah payah. Maka kini mereka melakukan perlawanan hukum dengan melaksanakan KLB pada tahun 2021 lalu. Isu kudeta Partai Demokrat yang dihembuskan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada awal Februari 2021 tampaknya belum mereda sampai saat ini. Bahkan ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai turun gunung dan menuding Muldoko akan merebut Demokrat tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Janganlah menekan-nekan saya diam. Jangan menekan, saya ingin ingatkan semuanya, saya ingatkan. Karena saya bisa, sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Ujar mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan itu seperti diwartakan Antara. Tidak hanya itu, Partai Demokrat yang kini diketuai oleh AHY juga memecat beberapa kader seniornya. Salah satunya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Ada 7 kader Partai Demokrat yang dipecat dan mendapat pemberhentian tetap dengan tidak hormat dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Nama-nama itu diumumkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, sebagaimana diwartakan Antara. Nama-nama itu diantaranya Marzuki Ali, Darmizal, Ahmad Yahya, Yusudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, dan Syafwatillah Mozaib. Kisruh elit partai semakin memanas setelah mereka melakukan perlawanan dengan melakukan KLB di Deli Serdang yang melahirkan kepengurusan baru versi KLB. Mahkamah Agung telah memutuskan menolak judicial review terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang digugat oleh kubu Muldoko lewat Yusril Iza Mahendra. Putusan ini dibuat MA pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Menyatakan permohonan keberatan hukum dari para pemohon tidak dapat diterima, ujar juru bicara MA Andi Samsam Ngandro dalam keterangan tertulis Rabu 10 November 2021. Dalam permohonannya, Yusril menyebut ADART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atau Undang-Undang Parpol, dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik. Ia juga menyebut pembentukan AD dan ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh termohon, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Karena itu Yusril mengatakan proses pembentukannya sama dengan